Tanah terlantar sangat luas dan sunyi, penuh dengan udara yang suram, seperti kuburan orang mati. Pada saat ini, di dunia tertentu yang sunyi dan tersembunyi di tanah terbengkalai, kehampaan tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh yang malu jatuh dari kehampaan, menghantam tanah dengan keras, mengeluarkan suara yang tumpul. Engah. Begitu sosok ini mendarat, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah hitam, wajahnya pucat dan lemah, dan hampir tidak mungkin untuk bergerak. Ahem, makam Tuan Kematian, bajingan, ketika aku bertahan kali ini, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Sosok yang malu ini berdiri dengan susah payah, dan mengeluarkan kutukan ganas dari mulutnya, seolah-olah bahkan mencurahkan air Styx tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Sosok ini tak lain adalah Raja Hantu Hutan yang melarikan diri dari Gui Kuling karena malu. Sebelumnya, untuk melarikan diri, Raja Hantu Hutan terpaksa meledakkan kristal sumber laut mati, melukai pemilik makam Dewa Kematian, dan menggunakan dampak mengerikan yang disebabkan oleh ledakan kristal sumber laut mati, mengambil kesempatan untuk melemparkan jimat luar angkasa, dan akhirnya melarikan diri. Kali ini, jika saya tidak memiliki kristal sumber laut mati dan jimat sumber luar angkasa yang saya dapatkan dari reruntuhan laut mati, saya khawatir saya akan jatuh ke makam pemilik Dewa Kematian. Raja Hantu Dunia Bawah sekali lagi batuk 2 suap darah, merasa lemah di sekujur tubuh. Tak tertahankan, seperti penyakit serius. Tentu saja, yang paling penting adalah aku mengendalikan air laut dari laut mati. Pikir Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Menabrak. Sebuah sungai panjang yang gelap muncul di sampingnya, mengalir perlahan, memancarkan niat membunuh yang mencengangkan. Melihat kekuatan sungai panjang ini, Raja Hantu Hutan merasa ngeri dan gembira di dalam hatinya. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia berani meledakkan kristal asal laut mati. Kristal sumber laut mati mengandung niat membunuh yang kejam di laut mati yang tak berujung, yang mirip dengan niat membunuh yang terkandung dalam air laut-laut mati. Saya sudah lama menduga bahwa keduanya sangat mungkin terjadi, berasal dari sumber yang sama melihatnya sekarang ayolah, tentu saja. Titik. Petik 2. Raja Hantu Sen Ming sangat gembira dan bersemangat. Jika air laut mati tidak memblokir sebagian besar dampak ledakan kristal sumber laut mati bagi saya, mengingat kondisi saya saat itu, saya khawatir saya akan terluka parah dalam sekejap, jadi bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat sumber luar angkasa? Sen Ming Ghost King berkata dalam hati. Dia sebenarnya berjudi. Seberapa mengerikan sumber kristal laut mati? Dia tidak bisa menahan ledakan pada jarak sedekat itu. Basis kultivasi dan kekuatannya, meskipun kristal asal laut mati adalah menakutkan. Bukan tidak mungkin untuk menahan dampak dari sumber kristal laut mati. Setelah pemilik makam Dewa Kematian tidak mati, setelah dia selamat dari dampaknya, Raja Hantu Hutan benar-benar hanya bisa melepaskannya. Pihak lain dibantai. Jika saya tidak meledakkan kristal asal laut mati dalam keadaan saat itu, dan terus bertarung sambil diserang dan terluka parah oleh pemilik makam Dewa Kematian, akhir yang saya hadapi pasti akan menjadi satu-satunya cara, jatuh. Hanya kristal sumber laut mati ini. Raja Hantu Sen Ming menyeringai, sudut mulutnya penuh darah. Dalam keadaan saat itu, dia tahu bahwa dia harus meledakkan sumber kristal laut mati, dan kartu hole-nya adalah air laut dari laut mati, keduanya berasal dari kekuatan laut mati. Kekuatan air laut-laut mati mungkin bisa menahan ledakan awal kristal sumber laut mati, dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengusir jimat sumber ruang angkasa untuk pergi. Ini adalah satu-satunya caranya pada saat itu. Pada akhirnya, dia memenangkan taruhan. Ketika kristal sumber laut mati meledak ketika dampak mengerikan yang dihasilkan menghantam air laut mati itu menyelimutinya, dia jelas merasakan perlawanan yang mengerikan, yang berasal dari sumber perlawanan yang sama. Mengambil kesempatan ini, Raja Hantu Hutan langsung memicu jimat sumber luar angkasa, langsung merobek kehampaan, melarikan diri dari Gui Kuling, dan akibat dari sumber laut mati ledakan kristal akan langsung menutupi fluktuasi ruang yang dibentuk oleh kekosongan yang dia sobek, setidaknya. Membuat pemilik makam Dewa Kematian tidak mungkin menemukannya setelah itu. Arah spesifik untuk melarikan diri. Kali ini, meskipun saya terluka parah, saya mendapat air dari laut mati secara tidak sengaja. Dalam perjalanan selanjutnya ke daerah terlarang laut mati, saya akan mengambil inisiatif lebih dari yang lain. Petik 2. Meskipun dia berlumuran darah dan terluka parah, hati Raja Hantu Hutan belum pernah terjadi sebelumnya. Titik. Dia hanya mengendalikan sebagian saja. Ketika dia pulih dari luka-lukanya dan sepenuhnya mengendalikan air laut mati, seberapa jauh dia akan pergi. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada penguasa semua area terlarang di tanah terbengkalai.
Di sini belum aman, Anda harus mencari tempat lain. Petik 2. Raja Hantu Shen Ming melihat sekeliling dengan waspada, dan berpikir sejenak. Dengan kekejaman penguasa makam kematian, dia tidak akan pernah membiarkan saya pergi dengan mudah. Dia pasti akan mencari-cari, dan bahkan kembali ke Raja Hantu saya. Aula. Jadi, Aula Raja Hantu tidak boleh pergi kembali, meskipun Istana Raja Hantu adalah tempat teraman dengan formasi larangan yang dia atur, tetapi dia tahu betul bahwa penguasa makam Dewa Kematian tidak akan pernah membiarkan dia kembali ke Istana Raja Hantu, dengan aman, dan dia mungkin telah menyergapnya. Di tengah jalan, prioritas utama adalah untuk menyembuhkan cedera. Itu di sini. Untuk mencegah pemilik makam Dewa Kematian menemukan tempat ini berdasarkan beberapa petunjuk, Raja Hantu Hutan dengan cepat membuat beberapa jejak di sini, berpura-pura bahwa dia telah pergi dari sini, dan kemudian dengan cepat menyelinap masuk ke dalaman tanah di sini. 1000 meter, 10.000 meter, 100.000 meter. Bawah tanah-tanah terbengkalai adalah batu leleh yang menakutkan. Semakin dalam Anda pergi, semakin besar tekanannya. Bahkan kekuatan transenden tidak bisa masuk terlalu dalam, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dihancurkan oleh tekanan bawah tanah yang menakutkan. Tetapi Raja Hantu Dunia Bawah terus turun, dan akhirnya menemukan sebuah gua yang dapat menampungnya di tempat yang hampir 100.000 mil di bawah tanah, memasukinya, dan dengan cepat membuat serangkaian batasan untuk menyembunyikan dirinya di dalamnya. Ledakan. Raja Hantu Shen Ming pertama-tama mendesak air laut mati untuk membasuh seluruh tubuhnya, lalu duduk bersila, mengangguk puas. Ketika kita sampai di tempat ini, bahkan jika pemilik makam Dewa Kematian memiliki sarana untuk mencapai langit, dia tidak akan pernah bisa menemukan jejaknya lagi. Raja Hantu Dunia Bawah mencibir, sangat percaya diri. Bahkan jika dia memiliki jejak master makam Dewa Kematian di tubuhnya, dia telah terhanyut oleh niat membunuh di air laut mati sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir ditemukan. Setelah menyelesaikan semua ini, Raja Hantu Hutan Dunia Bawah terbatuk lagi, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Cederanya terlalu serius, dan dia sama sekali tidak bisa mendukung gerakannya yang terlalu kuat. Lukanya harus disembuhkan secepat mungkin. Raja Hantu Shen Ming memiliki tatapan dingin di matanya. Beberapa obat penyembuh dengan cepat muncul di tangannya, dia duduk bersila, menelan obat penyembuh ini, dan nafas tak terlihat dari obat-obatan itu mengelilingi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam dalam kultivasi dan penyembuhan. Dan saat Raja Hantu Hutan sedang menyembuhkan lukanya, tanah terbengkalai. Berita tentang pertempuran antara Raja Hantu Dunia Bawah dan penguasa makam Dewa Kematian di Ghostcry Ridge juga menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dengan cepat diteruskan kembali ke kota inti tanah terbengkalai, kota terbengkalai. Kota terbengkalai adalah kota yang dibangun oleh yang kuat di seluruh tanah terbengkalai, telah dibangun dari generasi ke generasi selama ratusan juta tahun, dan merupakan kota terindah di seluruh tanah terbengkalai. Di sini, ada pasukan yang ditempatkan di area terlarang utama sepanjang tahun, digunakan untuk komunikasi, dan juga merupakan stasiun transfer untuk semua berita. Saat berita itu datang, seluruh kota yang ditinggalkan itu langsung terguncang. Raja Hantu Hutan Gelap bertarung dengan pemilik makam Dewa Kematian. Raja Hantu Hutan Gelap terluka parah dan melarikan diri dengan meledakkan sumber kristal. Laut mati. Energi yin di area terlarang Ghostcry Ridge menghilang secara misterius, dan hampir berubah menjadi reruntuhan di bawah pertempuran besar. Kristal asal laut mati meledak, memengaruhi banyak makhluk transendental. Hampir 20 makhluk transendental jatuh dalam Perang Dunia Pertama. Petik 2. Di tanah terlantar, ada banyak area terlarang, dan itu normal bagi mereka untuk bertarung dan bahkan membunuh satu sama lain. Lagi pula, orang-orang di tanah terbengkalai semuanya adalah tahanan yang ditahan di sini, siapa yang bukan pelanggar hukum. Tapi biasanya orang-orang di bawah saling berkelahi dan merebut wilayah. Situasi seperti itu di mana penguasa dari dua daerah terlarang utama bertempur sampai mati hampir jarang terjadi. Dalam keadaan normal, paling banyak, akan ada beberapa konflik antara penguasa area terlarang untuk memperebutkan harta karun di kedalaman laut mati. Tapi hanya to the point. Kali ini, Raja Hantu Dunia Bawah benar-benar menarik sumber kristal laut mati. Bagaimana mungkin orang tidak kaget dengan berita seperti itu? Dan yang paling menakutkan adalah orang kuat yang pertama kali meninggalkan Gui Kuling saat itu. Untungnya, saya masuk akal pada saat itu dan langsung pergi. Pertempuran penguasa area terlarang, bagaimana saya bisa terlibat? Jika saya tidak pergi saat itu, saya khawatir saya akan terluka parah ketika kristal sumber laut mati meledak.
Masih bagus. Orang-orang ini menepuk dada mereka, berdebar-debar. Untungnya, mereka berlari kencang, jika tidak, bahkan jika mereka tidak mati saat itu, mereka mungkin terluka parah. Di tempat seperti Forsaken, cedera serius sama saja dengan membahayakan diri sendiri. Dalam sekejap, berita berpusat di kota terbengkalai dan dengan cepat menyebar ke seluruh tanah terbengkalai. Di sebuah istana kuno di Forsaken Lands, sesosok yang diselimuti energi hitam tak berujung tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, daerah sekitarnya penuh dengan energi gelap, mengalir ke segala arah seperti lautan luas. Raja Hantu Dunia Bawah dicurigai mengendalikan kekuatan air laut mati. Area terlarang laut mati akan segera terbuka, jadi kita harus mencari tahu. Boom! Sosok itu melangkah maju, dan aura menakutkan melonjak dari istana kuno, dengan cepat menghilang, dan menyerbu ke arah istana Raja Hantu. Di ngarai suram lainnya, disinilah zona terlarang berada. Saudara Senming hidup atau mati. Mengontrol kekuatan air laut mati. Seorang lelaki tua yang juga memancarkan aura menakutkan, dengan nyala api redup yang memancar dari rongga matanya, menghilang tanpa jejak. Di tanah terbengkalai, di atas gunung hitam pekat yang menjulang ke langit, disinilah area terlarang disebut Gunung Kongming. Hahaha, penguasa makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah bertarung sampai mati. Area terlarang laut mati akan segera dibuka. Mungkinkah ada rahasia? Tawa yang menggema terdengar, dan kemudian cahaya ajaib melesat ke langit, berubah menjadi Wang Yang Mo yang menutupi langit dan menutupi matahari Qi, melonjak keluar. Dengan hormat, kirimkan iblis tua Kongming. Di puncak gunung, banyak orang kuat yang merasakan aura ini, berlutut satu demi satu, dan menundukkan kepala untuk memberi hormat. Dalam sekejap, seluruh tanah terbengkalai, penguasa dari banyak area terlarang terkejut dan dilarikan ke Balai Raja Hantu. Bukankah terlalu membosankan untuk tidak melihat acara sebesar itu? Tentu saja, tidak semua master dari area terlarang akan pergi ke sana, dan beberapa master dari area terlarang tidak akan dipindahkan, mereka hanya mengirim bawahannya untuk menyelidiki dan memerintahkan agar Raja Hantu Hutan ditemukan. Untuk sementara, seluruh tanah terlantar sedang mencari Raja Hantu Hutan yang terluka parah. Lagi pula, dia memiliki rahasia laut mati, siapa yang tidak mau mengetahuinya? Tidak ada yang tahu bahwa saat ini, Raja Hantu Hutan berada di tanah tandus dan tersembunyi di tanah terlantar, berlatih penyembuhan. Lagi pula, tanah terlantar terlalu luas, seberapa sulitkah menemukan penguasa yang sengaja disembunyikan dari area terlarang? Dan saat ini, di suatu tempat di tanah kosong, dua pita cahaya terbang dengan cepat. Itu adalah Qin Chen dan Wangu Mingzu. Tuan Muda Chen, dapatkah Anda benar-benar menemukan jejak Raja Hantu Hutan Dunia Bawah? Wangu Mingzu tidak dapat membantu tetapi mengangkat kepalanya, mengapa saya tidak dapat merasakan apapun di dunia ini? Anjing. Qin Chen melirik Wangu Mingzu dengan ringan, alis dan matanya terbuka, dan dia terus merasakan udara mati di depan. Myriad Bon Mingzu tiba-tiba tersedak, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wangu, bukankah kamu hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa? Kekuatan yang dapat ditarik oleh sisa jiwamu sangat lemah. Ketika kamu bertemu dengan penguasa area terlarang, mungkin sulit untuk menyelamatkan hidupmu di tempat yang ditinggalkan ini. Apakah kamu tidak ingin meningkatkan diri? Pada saat ini, Qin Chen tiba. Tuan Muda Chen, bawahan saya juga ingin memperbaiki diri, tetapi sekarang hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di bawah bawahan saya. Jika saya ingin pulih, tidak mungkin tanpa hantu tingkat atas. Bagaimana harta seperti itu bisa begitu mudah ditemukan? Wangu Mingzu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Memulihkan jiwa yang tersisa sangatlah sulit, jika kaisar masih ada, dan ditambah dengan harta jiwa tingkat atas, itu mungkin, jika tidak, akan sesulit mencapai langit. Bagaimana jika Raja Hantu Hutan memberikannya padamu? Qin Chen tiba-tiba bertanya. Tuan Muda Chen, apakah Anda akan memberi saya sumber jiwa Raja Hantu Hutan? Wangu Mingzu tertegun, merenung sejenak, dan berkata, Raja Hantu Hutan melampaui alam abadi. Jika Anda bisa menelan sumber jiwanya, meskipun sisa-sisa bawahan tidak dapat sepenuhnya diperbaiki, mereka harus dapat memulihkan hampir 10% dari kekuatan jiwa. Hanya 10%. Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, tidak peduli apa yang dikatakan bawahan Anda, dia adalah mantan pembangkit tenaga listrik 3 puncak terpisah, salah satu dari 7 jenderal teratas di bawah komando kaisar saat itu. Jaraknya lebih dari 108.000 mil, dan itu dapat dipulihkan sebesar 10%, karena sisa jiwa bawahan telah banyak diperbaiki. Wangu Mingzu berkata dengan bangga.
10% terlalu sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ada banyak tuan di area terlarang tanah terbengkalai. Selanjutnya, dia akan pergi ke inti tanah terbengkalai. Dia juga berniat mengolah myriad bone nether leluhur. Beri dirimu bantuan yang cukup. Bagaimana jika aku memberimu tubuh Raja Hantu Hutan? Qin Chen berkata, terlalu sulit untuk memulihkan jiwamu sepenuhnya. Kekuatan. Kendalikan tubuh daging. Wangu Mingzu mengerutkan kening, Tuan Chen, lakukan Anda ingin bawahan Anda mengambil alih Raja Hantu Shen Ming. Tidak, Raja Hantu Shen Ming sangat lemah, bukankah itu kerugian besar bagi bawahannya? Memasuki tubuh tuannya, jika roh dan jiwa menyatu dengan sempurna, maka tubuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan akan menjadi tubuhnya sejujurnya, Wan Gu Mingzu sedikit jijik. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, ini bukan tentang menjadi tuan secara permanen, itu hanya menggunakan lautan jiwanya untuk memelihara jiwamu, dan kamu dapat menggunakan tubuhnya untuk memulihkan sejumlah kekuatan tempur, jika tidak, dengan basis kultivasi Anda saat ini, terlalu banyak tidak berguna. Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu, sangat langsung. Wajah Wan Gu Mingzu memerah, dan dia hampir mengeluarkan kata-kata kotor. Aku benar-benar dibenci. Sial, bagaimanapun juga aku juga. Pikiran di hatiku belum terselesaikan, merasakan aura di tubuh Qin Chen sekarang, Wan Gu Mingzu tiba-tiba membeku. Memang, saat ini dia agak tidak menarik, lagi pula, dia hanyalah sisa jiwa, tidak mampu mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Jika kamu menjadi penguasa Raja Hantu Hutan, berikan waktu kepada bawahanmu untuk pulih ke puncaknya, dan mereka harus memiliki 30% dari kekuatan tempur mereka. Wan Gu Mingzu berpikir dengan hati-hati dan sampai pada suatu kesimpulan. Hanya 30%. Qin Chen mengerutkan kening. Wan Gu Mingzu buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, bawahan ini adalah. Langsung ke intinya. Qin Chen menyela. 30% dari kekuatan tempur sudah cukup banyak. Wan Gu Mingzu berkata dengan marah, basis kultivasi Raja Hantu Dunia Bawah Mori terlalu lemah, dan dia dapat memulihkan 30% karena tulang berkaca Wan Ming, melawan Master Makam Dewa. Kematian. Oh. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wan Gu Mingzu ketika dia mendengar itu. Jika demikian, maka kekuatan Wan Gu Mingzu saat itu memang tidak lemah. Perlu dicatat bahwa pemilik makam Dewa Kematian juga telah mencapai tahap akhir dari keadaan tatanan tiga abadi, dan kekuatannya sendiri di masa kejayaannya tidak lemah. Hanya 30% yang cukup untuk menyamainya, Wan Gu Mingzu memang telah mencapai puncak di ranah detasemen. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin memberikan Raja Hantu Hutan kepada bawahan Anda? Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat saat ini. Meskipun tingkat kultivasi Raja Hantu Hutan tidak tinggi, sangat tidak nyaman untuk tidak memiliki tubuh fisik selama bertahun-tahun, jika dia bisa menjadi penguasa Raja Hantu Hutan dan menggunakan rohnya untuk memelihara dirinya sendiri, itu akan memiliki efek perbaikan pada sisa jiwa pasti lebih baik dari beberapa kali. Diam, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh, menyela Wan Gu Mingzu secara langsung. Namun, di dalam hatinya, pikiran ilahi melonjak. Jika memang bisa mengembalikan 30%, memang patut dicoba. Kamu yang mengatakan ya, dan kamu yang mengatakan tidak. Jika itu masalah besar, jangan berikan, apa salahnya? Petik 2. Wan Gu Mingzu mengerang di dalam hatinya. Namun, kecepatan terbangnya meningkat, dan dia mengikuti dari dekat, dan sosoknya jauh lebih ringan. Setelah beberapa saat, desir, di kekosongan tempat Raja Hantu Hutan jatuh sebelumnya, dua sosok tiba-tiba muncul pada waktu yang tidak diketahui. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda dengan wajah acuh tak acuh, seluruh tubuhnya polos dan bersahaja, bahkan jika dia berjalan di dunia bawah, dia tidak mencolok, seolah-olah dia telah menyatu dengan jalan langit dan bumi. Di sampingnya ada tengkorak kristal mengambang, dikelilingi aura gelap, yang bisa dilihat sekilas. Qin Chen dan Wan Gu Mingzu yang mengikuti mereka. Tuan Muda Chen, apakah Raja Hantu Hutan ada di sini? Wan Gu Mingzu melihat sekeliling, menjadi sangat aktif, dan mencari dengan cepat. Tidak peduli apakah Qin Chen akan memberikannya atau tidak, dia setidaknya memiliki secercah harapan. Ledakan. Jejak nafas jiwa yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan menyatu ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, Wan Gu Mingzu menunjukkan keterkejutannya, Chen Shao, benar-benar ada fluktuasi ruang yang samar di sini. Meskipun sangat halus, ini jelas merupakan fluktuasi ruang tingkat atas. Petik 2. Wan Gu Mingzu sangat bersemangat. Fluktuasi spasial di tempat ini sangat halus, jika Qin Chen tidak memberitahunya terlebih dahulu,
dia akan berprasangka dan dengan sengaja merasakannya, dan dia mungkin tidak dapat melihat perubahan di sini jika dia lewat begitu saja. Lebih sedikit debu, bagus. Qin Chen mengangkat kepalanya, merasakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam, tempat ini seharusnya menjadi adegan pertama Raja Hantu Hutan setelah dia melarikan diri dari Gui Kuling. Adegan pertama. Tiba-tiba, alisnya mengerutkan kening, Tuan Muda Chen, meskipun ada jejak fluktuasi ruang di sini, dengan kewaspadaan Raja Hantu Shen Ming, dia pasti tidak tinggal di sini terlalu lama sekarang ada beberapa. Meninggalkan jejak di daerah sekitarnya, menunjuk ke arah yang berbeda. Bagaimana cara melacak? Melacak. Petik 2. Hanya dalam sekejap, Wan Gu Mingzu merasakan beberapa jejak pergi, yang membuatnya tenggelam. Bagaimana cara melacaknya? Saat ini, Wan Gu Mingzu sangat cemas. Memikirkannya sebagai sesuatu di sakunya, dia bahkan lebih gugup daripada Qin Chen. Beberapa jejak ke arah yang berbeda. Petik 2. Qin Chen dengan hati-hati merasakan bahwa memang ada beberapa jejak yang menunjuk ke arah yang berbeda di sekitar sini. Tuan Muda Chen, setiap jejak ini mungkin benar, dan pasti sudah terlambat untuk mencarinya satu per satu. Mengapa Anda tidak dan saya bertindak secara terpisah? Tunggu sampai Anda menemukannya sebelum mengirimkan notifikasi. Wang Mingzu berkata dengan cemas. Apa yang terburu-buru? Petik 2. Qin Chen mendengus dingin, mengerutkan kening, dan seorang murid tiba-tiba muncul di antara alisnya, menatap ke segala arah. Hah? Petik 2. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke kakinya. Menarik. Saat berikutnya, Qin Chen tersenyum. Di kedalaman tanah, dia samar-samar merasakan niat membunuh samar dari Laut Mati. Di bawah tanah, ikuti aku. Dengan teriakan rendah, Qin Chen bergoyang, dan tiba-tiba menukik ke tanah. Myriad Bone Nether leluhur juga buru-buru mengikuti. Jauh di dalam tanah, Raja Hantu Shen Ming sedang berlatih bersila, dengan jejak kekuatan mengelilinginya, membentuk kekuatan yang menakutkan. Roh hutan sedang memperbaiki tubuh dan jiwanya. Tetapi kekuatan seperti itu hampir tidak bisa lolos, dan semuanya terhalang oleh air laut mati dan kekuatan terlarang di sekitarnya, dan dunia luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Titik. Dikatakan, di kedalaman ribuan mil di bawah tanah, ditambah dengan isolasi semacam ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dari tingkat detasemen 3 puncak mungkin tidak dapat merasakan nafas Raja Hantu Hutan. Titik. Pada saat ini, tidak jauh dari Raja Hantu Hutan dunia bawah, dua sosok tiba-tiba muncul diam-diam, dan mata mereka tertuju pada Raja Hantu Hutan dunia bawah di kejauhan. Ini benar-benar ada di sini. Qin Chen tersenyum, dengan cahaya dingin di matanya. Raja Hantu dari hutan gelap ini benar-benar metode yang bagus. Dia membuat beberapa jejak untuk pergi, tetapi tubuh utamanya berada ribuan mil di dalam tanah. Jika dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari Laut Mati, dia mungkin telah melarikan diri oleh Raja Hantu dari hutan gelap. Tuan Muda Chen, anak ini benar-benar bersembunyi di sini, dan dia hampir ditipu oleh anak ini. Wang Mingzu menatap Qin Chen dengan penuh semangat, matanya berkilat tajam, dan berkata, Tuan Muda Chen, sementara Raja Hantu Hutan serius terluka, ayo naik dan bunuh dia sekarang, dan jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Wang Mingzu tidak bisa menahan kegembiraan, tubuhnya bergerak, dan dia tidak sabar untuk membunuhnya. Sekarang Raja Hantu dunia bawah sedang menyembuhkan, semakin lama, semakin tidak menguntungkan. Jangan khawatir. Qin Chen menatapnya dengan dingin, dengarkan perintahku. Detasemen 3 kali lipat, bahkan jika terluka parah, entah apa lagi yang harus dilakukan, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Desir. Qin Chen menyelinap masuk dengan hati-hati, dan secara bertahap mendekati Raja Hantu Hutan. Mendengar kata-kata itu, Wang Mingzu hanya bisa berhenti dan mengikuti Qin Chen lebih dekat. Pada saat ini, di dalam gua, Raja Hantu Hutan benar-benar memejamkan mata untuk berlatih. Napas Dao Shen Ming mengalir ke tubuhnya, terus-menerus memperbaiki berbagai luka di tubuhnya. Pemilik makam Dewa Kematian benar-benar penuh kebencian. Dia sangat melukaiku. Sial, sungguh sial. Petik 2. Merasakan sedikit tubuh dan asal yang diperbaiki, wajah Raja Hantu Hutan muram, dan hatinya penuh kebencian. Kali ini, cederanya benar-benar terlalu serius, tidak hanya tubuh fisiknya yang rusak, tetapi jiwanya juga mengalami pukulan hebat, yang bisa digambarkan penuh dengan bekas luka. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya mengandung kekuatan perbaikan yang kuat, yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka saya, jika tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi meskipun demikian, jika saya ingin memperbaikinya sepenuhnya.
Setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Ekspresi Raja Hantu Shen Ming sangat jelek. Setelah perawatan ini, dia sudah mengetahui kondisi fisiknya, kerusakan jiwa, kerusakan sumber, dan kerusakan tubuh fisik, tidak peduli yang mana, tidak mudah untuk disembuhkan, dan membutuhkan banyak hal, energi. Ini bukan apa-apa, kuncinya adalah waktu. Sekarang kurang dari 3 bulan sebelum pembukaan area terlarang Laut Mati, jika dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya sebelum pembukaan area terlarang Laut Mati, dia mungkin dalam masalah. Dan, kesadaran Raja Hantu Hutan tenggelam ke dalam lautan jiwa. Gemuruh. Saya melihat bahwa lautan jiwa Raja Hantu Hutan dipenuhi dengan nafas hutan yang menakutkan, dan lautan jiwa yang bergulung bergelombang, tetapi di atas lautan jiwa ini, ada nafas kematian yang terus-menerus beredar, merusak jiwanya, dan masih berusaha menyusup ke dalam tubuhnya. Titik. Ini adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh serangan jiwa dari serangan diam-diam Master Makam Dewa Kematian. Kekuatan kematian penguasa Makam Dewa Kematian sangat menakutkan. Saya khawatir itu telah menyentuh tatanan abadi yang ekstrim. Kekuatan ini tetap ada dalam pikiran saya dan hampir abadi. Jika saya ingin sepenuhnya melenyapkannya, saya khawatir akan sangat sulit untuk menghabiskan waktu. Sulit untuk dilakukan. Titik. Petik 2. Raja Hantu Hutan Dunia Bawah memiliki ekspresi muram. Detasemen rangkap 3 mewakili tatanan abadi. Kekuatan aturan yang dibentuk oleh serangan mereka ada hampir selamanya dan tidak akan dihancurkan. Sangat sulit untuk membersihkannya. Kecuali lautan jiwa, ada juga kekuatan kematian yang mengerikan yang beredar di asal-usul daging Raja Hantu Hutan. Bahkan sekarang, kekuatan sabit maut yang menembus tubuhnya tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Tidak, jika ini terus berlanjut, setidaknya butuh beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, area terlarang Laut Mati mungkin sudah dibuka. Kita harus menemukan kesempatan untuk kembali ke Istana Raja Hantu, masuk ke kolam Raja Hantu, dan gunakan esensi di kolam Raja Hantu untuk menyehatkan tubuh. Dimungkinkan untuk pulih sepenuhnya sebelum area terbatas Laut Mati dibuka, jika tidak. Raja Hantu Shen Ming membuka matanya, murid berkedip dingin. Area terlarang Laut Mati penuh dengan bahaya, hanya ketika dia pulih sepenuhnya, dia dapat yakin bahwa dia dapat bertahan hidup di kedalaman Laut Mati. Namun, pemilik makam Dewa Kematian pasti akan menatap Istana Raja Hantu saya. Begitu saya kembali, saya akan ditemukan olehnya. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Raja Hantu Shen Ming memiliki wajah yang buruk. Jika Anda tidak kembali ke Aula Raja Hantu, Anda tidak akan dapat pulih sepenuhnya dari cedera Anda, tetapi jika Anda kembali ke Aula Raja Hantu, Anda akan disergap oleh makam Dewa Kematian, yang merupakan dilema. Jangan terlalu khawatir tentang itu, cobalah untuk memperbaiki cederanya sebanyak mungkin. Itu benar-benar tidak akan berhasil. Setelah aku memulihkan sebagian besar basis kultivasiku, aku akan pergi ke Lembah Lohun, menemukan Iblis Tua Suangui, dan pergi kembali ke Istana Raja Hantu bersama. Dengan persahabatanku dengan Iblis Tua Suangui. Seharusnya. Petik 2. Matanya dingin. Setelah bertahun-tahun di tanah terlantar, dia secara alami memiliki beberapa teman, semuanya adalah penguasa area terlarang, dan mereka tidak sendirian. Tapi yang disebut teman tidak begitu bisa diandalkan dalam menghadapi kepentingan absolut. Jika pihak lain tahu bahwa dia telah menguasai perairan Laut Mati, dia mungkin harus berbagi sepotong kue. Jika tidak, siapa yang akan menyinggung perasaan seperti itu? Hal lama. Sebagai pemilik makam Dewa Kematian untuk dirinya sendiri. Mari kita perbaiki cederanya sebanyak mungkin dulu. Raja Hantu Morimi berkata dalam hati, menutup matanya perlahan. Namun, saat dia memejamkan mata, tiba-tiba, rasa krisis yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Tanda-tanda krisis ini, dengan denyutan, membuat hatinya terkejut. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat, seperti gelembung mimpi, langsung menyelimuti kehampaan tak berujung di sekitarnya. Apa? Raja Hantu Shen Ming terkejut, dan tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Aura gelap yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti lautan luas, menyapu sembarangan. Spiritual Nether Realm. Pertama kali dia merasakan krisis, dia langsung melepaskan Forest Nether Realm-nya, dengan cepat mencoba menutupi kekosongan dalam radius 10.000 mil. Namun, saat domain hutannya dilepaskan, dia tiba-tiba merasa bahwa kehampaan itu seperti rawa yang membeku. Penyebaran domain hutannya di kehampaan itu seperti kura-kura yang merayap, dan itu mengeluarkan suara berderak. Titik. Perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cakupan domain. Mungkinkah pemilik makam Dewa Kematian itu datang? Kali ini, Raja Hantu Hutan sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akalnya.
Saya berhasil bersembunyi di sini, bagaimana pemilik makam Dewa Kematian mengetahui lokasinya? KKK. Namun, ketika dia dengan hati-hati merasakan aura domain yang menyelimutinya, Raja Hantu dari hutan gelap tertegun, karena aura ini benar-benar berbeda dari domain kematian penguasa makam Dewa Kematian, dan itu adalah aura domain unik lainnya. Hehehe, Lord Shenming Ghost King benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Dia terluka sangat parah, namun dia masih bisa merasakan serangan tuan muda ini. Aku sangat mengaguminya. Petik 2. Suara gemuruh yang agak muda bergema di antara langit dan bumi, penuh godaan, dengan ejekan, berlalu entah dari mana. Siapa? Raja Hantu Shenming berteriak ketakutan, dan langsung meninju ke arah tempat suara itu bergema. Ledakan. Kekosongan itu langsung merobek celah yang mencengangkan, meledakkan celah besar di tanah, tetapi bagian depannya kosong, tidak ada orang sama sekali. Begitukah cara Lord Shenming Ghost King menyapa para tamu? Sebuah tawa terdengar lagi, dan Shenming Ghost King segera melihat sesosok perlahan muncul tidak jauh dari sana. Sosok ini sangat muda, dengan wajah tegas, berdiri dengan tenang di kejauhan, dia melihat padanya dengan setengah tersenyum, matanya seperti melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih di talenan. Penampilan itu membuat Raja Hantu Shenming sangat tidak nyaman. Siapa yang mulia? Murid Forest Ghost King menyusut, karena dia belum pernah melihat orang di depannya sebelumnya. Kapan master seperti itu muncul di tanah terlantar? Dia berteriak dengan tajam, tetapi perasaan spiritualnya dengan cepat menyebar ke sekitarnya, ingin melihat apakah ada orang lain di sekitarnya. Melihat ini, dia merasa sedikit lega, karena di kedalaman tanah, kecuali orang di depannya, tidak ada orang lain, tidak ada jejak napas lainnya. Setidaknya, tidak ada nafas dari pemilik makam Dewa Kematian. Itu bukan pemilik makam Dewa Kematian. Napas yang dibangkitkan di jantung Raja Hantu dunia bawah jatuh lebih dari setengahnya dalam sekejap. Yang paling dia khawatirkan adalah pemilik makam Dewa Kematian datang ke sini, dan itu bukan pemilik makam Dewa Kematian, jadi akan jauh lebih aman. Apakah kamu mencari pemilik makam kematian? Qin Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Raja Hantu dunia bawah melihat sekeliling. Bagaimana kamu tahu? Raja Hantu hutan terkejut. Jangan khawatir tentang makam Dewa Kematian, dia tidak akan menemukan tempat ini. Qin Chen tersenyum, menatap mata Raja Hantu hutan dunia bawah, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Seorang master dari area terlarang dengan 3 detasemen. Meskipun dia terluka parah, setidaknya itu lebih cocok untuk konfrontasi daripada Wang Mingzu yang berada dalam kondisi sisa jiwa sebelumnya. Setelah akhirnya menembus alam dewa segudang, Qin Chen tidak pernah benar-benar bertarung melawan para ahli top. Bunuh. Dengan kilasan sosoknya, Qin Chen hampir tidak ragu, dan langsung bergegas ke Raja Hantu Hutan. Ledakan. Kekuatan pukulan pembunuh ruang angkasa yang mengerikan, seperti gelombang ombak besar, menghancurkan lapisan kekosongan bawah tanah, dan langsung datang di depan Raja Hantu Hutan. Kamu, Raja Hantu Shenming tidak berharap Qin Chen melakukannya begitu dia mengatakannya, dan dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Boom, aura hantu yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Pada saat ini, Raja Hantu dari hutan gelap hampir tidak berani menahan apapun. Seperti burung yang ketakutan, dia segera melepaskan serangan terkuatnya. Energi hutan yang mencengangkan dengan cepat berkumpul bersama, dikombinasikan dengan domain hutan di sekitar Raja Hantu Hutan, berubah menjadi bayangan tinju hitam pekat, dan langsung bertabrakan dengan serangan Qin Chen. Ledakan. Seperti komet yang menabrak bumi, dua kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, dan gelombang kejut yang tak terlukiskan berubah menjadi riak melingkar dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, bebatuan tak berujung dalam radius ribuan mil langsung berubah menjadi bubuk dan hancur, dan retakan seperti mulut bayi muncul di kehampaan. Ledakan. Raja Hantu dari dunia bawah hutan hanya merasakan kekuatan yang menakutkan datang, yang membuatnya mundur beberapa langkah di tempat, dan dengan keras, batu bawah tanah di belakangnya langsung hancur. Di sisi lain, Qin Chen hanya mengayunkan tubuhnya, dan meskipun dampak mengerikan dari Raja Hantu Hutan mengenai tubuhnya, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan detasemen rangkap 3. Sepertinya, biasa saja. Qin Chen menunjukkan kecurigaan. Kekuatan serangan Raja Hantu Hutan jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Raja Hantu Hutan tampak kaget dan marah, dan hatinya sangat marah. Kapan kucing atau anjing akan membencinya? Jika dia tidak terluka parah dan belum sembuh, bagaimana dia bisa dipukul mundur dengan mudah? Siapa yang mulia? Antara Anda dan saya, jika tidak ada kebencian di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa sekarang, lebih baik
Ini tidak sebaik hantu berkepala besar, yang mengatakan bahwa kami memiliki tidak ada kebencian di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa sekarang, datang lagi. Qin Chen tidak menunggu Shen Ming Raja Hantu meninggalkan kata-katanya, dan menyerang lagi. Gemuruh. Qin Chen tidak menggunakan cara khusus apapun, dia hanya menggunakan tubuh fisiknya dan kekuatan maha kuasanya untuk menghadapi musuh dan membuktikan perbedaan antara dirinya dan detasemen rangkap 3. Kekuatan segalanya. Di sisi berlawanan, Raja Hantu Shen Ming juga merasakan nafas dari segala sesuatu di tubuh Qin Chen, dan tiba-tiba gemetar karena marah. Pria di depannya ini benar-benar menggunakan kekuatan segalanya untuk menghadapinya, yang merupakan penghinaan bagi dirinya sendiri. Kamu mencari kematian. Dengan raungan, Raja Hantu Hutan berubah menjadi bayangan hitam, meledak ke dalam kehampaan, dan langsung menyapanya. Tidak dapat dikembalikan. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Raja Hantu Hutan tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur dalam situasi saat ini. Begitu dia mundur, dia pasti akan diselimuti oleh aura lawan dan malah jatuh ke dalam krisis. Dalam sekejap, Raja Hantu Shen Ming dan Qin Chen berubah menjadi dua bayangan dan bertabrakan satu sama lain. Bum bum bum. Raungan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi, Qin Chen dan Raja Hantu Dunia Bawah bertabrakan secara langsung. Dengan satu pukulan, Raja Hantu Dunia Bawah mundur selangkah. Mau tidak mau kembali. Titik. Dalam sekejap, Qin Chen dan Raja Hantu Dunia Bawah bertukar ratusan pukulan. Dari langkah mundur pertama, Raja Hantu Dunia Bawah berubah menjadi bola meriam dengan pukulan terakhir. Batuan di tanah menstabilkan sosoknya. Dengan embusan, Raja Hantu dari Dunia Bawah Hutan memuntahkan seteguk darah, dan bebatuan bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya langsung berubah menjadi bubuk di bawah gelombang kejut, wajahnya sangat pucat. Bagaimana mungkin, bagaimana kekuatan maha kuasamu bisa begitu menakutkan sehingga bisa menahan kekuatan aturan abadi dari kursi ini? Tidak mungkin. Raja Hantu-Hantu Gelap mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan ngeri, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari semua fenomena yang muncul dari tubuh Qin Chen memang merupakan kekuatan dari semua fenomena, tetapi aturan hutannya tidak dapat merobek kekuatan dari semua fenomena ini, yang hanyalah sebuah fantasi. Sepertinya kamu memang cukup terluka untuk menjadi membosankan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saya pikir Raja Hantu Hutan memiliki beberapa kemampuan untuk memverifikasi kekuatannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya Qin Chen sangat kecewa. Apakah ini kekuatan dari Eternal Order Realm? Qin Chen hanya bisa mengaitkan ini dengan fakta bahwa Raja Hantu Hutan sudah terluka parah. Kalau begitu, maka tidak perlu terus bermain. Qin Chen mencibir, dan berjalan menuju Raja Hantu Hutan selangkah demi selangkah. Ledakan. Gelombang niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu Raja Hantu Hutan Dunia Bawah seperti lautan luas. Bagaimana aura pembunuh ini bisa begitu menakutkan? Raja Hantu Shen Ming tampak ketakutan. Di bawah aura pembunuh seperti itu, seluruh tubuhnya seperti perahu di laut dengan angin kencang dan ombak, siap dihancurkan kapan saja. Ayo. Persaingan untuk niat membunuh. Apakah kamu lebih baik dariku? Raja Hantu Hutan Dunia Bawah meraung. Sampai sekarang, dia masih memiliki kartu haul yang belum dia gunakan. Boom! Diiringi dengan teriakannya, semburan air laut hitam legam dengan cepat muncul di sampingnya. Itu adalah air laut-laut mati, dan air laut-laut mati langsung menyembur, berubah menjadi sungai hitam panjang yang terus-menerus berputar-putar merobek kekosongan di sekitar. Titik. Hancurkan. Niat membunuh yang menakutkan dari laut mati menyelimuti udara, mencoba untuk merobek aura domain menakutkan yang menyelimutinya. Ini adalah kartu truf terbesar dari Raja Hantu Dunia Bawah, dia menggunakan air laut mati ini untuk melarikan diri dari pemilik makam Dewa Kematian sebelumnya. Pada saat kritis ini, dia melakukannya lagi tanpa ragu-ragu. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa setelah air laut mati di bawah kendalinya tersapu, dia tidak dapat dengan mudah merobek aura domain lawan, itu hanya membentuk lingkaran pertahanan unik di sekitar tubuhnya, dan dia tidak dapat menembus kekuatan. Bagaimana mungkin? Dia terkejut. Tahukah Anda, teror niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati bahkan dapat mengobrak-abrik domain kematian pemilik makam Dewa Kematian, tetapi bagaimana domain yang dibentuk oleh anak di depannya ini bisa begitu menakutkan? Tanpa diduga, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh niat membunuh di laut mati. Hehe, apakah ini kartu trufmu? Qin Chen terkekeh. Kamu, air laut mati, hancurkan. Wajah Raja Hantu Shen Ming memerah, dan dia langsung menarik air laut mati dengan ekspresi ganas. Dalam sekejap, air laut mati meledak dan langsung mengalir ke arah Qin Chen.
Itu tidak dapat dipercaya oleh Raja Hantu Dunia Bawah bahwa, menghadapi dampak serangan air laut mati, pria di depannya tidak mengelak atau mengelak, dan dia membiarkan air laut-laut mati yang luas menelannya dalam sekejap. Ledakan. Air laut mati yang tak berujung membungkus Qin Chen dalam sekejap dan langsung menyelimutinya.